Perkenalkan, nama saya Selvinus Yeri dari program studi manajemen. Saya kali ini berada di semester 1 di mata kuliah pengantar ekonomi. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan tentang materi kelembagaan ekonomi. Pertama-tama kita akan mengetahui dulu apa itu kelembagaan. Ada banyak pandangan tentang definisi kelembagaan oleh para ilmuwan dari berbagai latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Yang pada dasarnya, semua definisi yang mereka ungkapkan itu mengarah pada pengertian bahwa kelembagaan itu adalah kesepakatan semua anggota masyarakat atau kelompok yang menata kehidupan atau kebiasaan masyarakat yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam lembaga tersebut. Banyak kalangan yang menyamakan tentang kelembagaan atau institusi dengan organisasi. Sebenarnya penyamaan ini tidak bisa dibilang salah, tapi tidak juga bisa dibilang benar. Hanya tergantung kepada konteksnya saja. Namun dalam konteks ekonomi kelembagaan, menyamakan kelembagaan dengan organisasi itu tentu saja sangat menyesatkan. Organisasi itu ialah sebuah wadah untuk berinteraksi, dan pada dasarnya organisasi itu adalah kumpulan individu yang memiliki tujuan yang sama. Banyak perbedaan pendapat tentang definisi tersebut, tetapi yang paling penting, perbedaan pendapat itu sangatlah penting dalam konteks ekonomi kelembagaan. Di lembaga dalam arti aturan akan sangat berpengaruh dalam kinerja atau performa organisasi tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang definisi dari kelembagaan tersebut, selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu yang di bagian A, awal kemunculan ekonomi kelembagaan. Kemunculan wacana ekonomi kelembagaan diawali dengan kritik pedas dari Thorsten Veblen atas dasar teori dan implementasi ekonomi klasik dan neoklasik sebagaimana diuraikan sebelumnya. Mainstream ekonomi atau neoklasik dan klasik sejak digagas pertama kali oleh Adam Smith menetapkan manusia sebagai makhluk hidup super rasional. Konsekuensi dari pemikiran ini, manusia dianggap sangat rasional dalam menentukan pilihan-pilihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Teori urtalitas yang memandang nilai benda dari segi manfaat semata lahir dari pandangan manusia sebagai makhluk rasional. Veblen menentang pendapat ini. Menurutnya manusia tidak hanya memiliki rasio, tetapi juga memiliki perasaan, kecenderungan, dan insting dan kebiasaan yang terkait dengan budayanya. Memandang manusia hanya sebagai makhluk rasional terlalu menyederhanakan persoalan manusia. Manusia melakukan kegiatan tidak hanya karena motif ekonomi. Ia memiliki insting dan dorongan untuk melakukan kinerja. Banyak contoh kegiatan manusia yang tidak hanya dimotivasi oleh kepentingan ekonomi, seperti para pencinta alam, relawan, penjuang lingkungan yang memberi sumbangan untuk pembangunan sarana ibadah, dan masih banyak yang lain. Pada dasarnya, pemikiran Veblen menetapkan paradigma ekonomi kelembagaan pada posisi berseberangan dengan ekonomi klasik atau neoklasik. Pemikiran apapun yang berasal dari aliran ekonomi harus utama dianggap salah, karena Veblen menganggap karena
Veblen menganggap salah semua asumsi dasar yang menjadi fondasi aliran ekonomi klasik dan neoklasik dianggap bahwa semua manusia makhluk rasional yang selalu mempertimbangkan keuntungan rugi secara ekonomi dalam setiap transaksi, kebebasan individu, dan konsep pemikiran pribadi merupakan bagian dari asumsi ekonomi klasik dan neoklasik yang oleh Veblen dianggap keliru. Nah, pemikiran ekonomi kelambangan ini kemudian dikenal dengan sebutan Old Institutional Economic atau America Traditional of Institutional Economic. Ekonomi kelembagaan baru menggunakan pendekatan ekonomi Marshallian seperti analisis biaya marginal dan keuntungan marginal dalam suatu aturan atau undang-undang. Berbeda dari America International School yang berpandangan bahwa sejarah dan kelembagaan sosial menentukan struktur ekonomi, di mana hal ini berseberangan dengan neoklasik economic theory atau market-based economy. New Internationalist merupakan sekumpulan pemikiran yang sosial seperti pemerintah, hukum, pasar, perusahaan atau firman, konvensi sosial, keluarga, dan lain-lainnya. Selain itu, perkembangan NI juga diperkuat dengan lahirnya paradigma property rights oleh Orlando Dempsey yang berargumen bahwa efisiensi alokasi sumber daya sangat ditentukan oleh faktor pemikiran atau property rights sebagai sebuah lembaga atau institusi. Dengan kata lain, menurutnya, institusi pasar dapat bekerja mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan baik dan ada alokasi property rights. Ada 4 hukum yang telah ditetapkan oleh para ekonom, yakni yang pertama adalah hukum tentang kelalaian, yang kedua ada hukum tentang kriminal, yang ketiga ada hukum tentang kepemilikan, dan yang keempat itu adalah hukum tentang keuangan perusahaan. Sekian dari video presentasi saya. Jika ada kesalahan kata dan penyampaian, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati.